memperluas relasi bisnis Lumoners. Lumoners juga bisa langsung mengembangkan untuk mengembangkan bisnisnya Lumoners dengan saling ngobrol gitu ya, saling ngobrol, saling sharing sama pebisnis lainnya yang sudah terlebih dahulu bergabung di sana. Dan juga Lumoners bisa mendapatkan yang namanya asisten bisnis selama 24 jam. Oke, jadi sangat menarik untuk bergabung ke grup tersebut. Langsung aja klik linknya ada di kolom chat. Oke. Dan kemudian, nah di sini nih ada yang namanya paket khusus pengguna baru. Oke, di sini ada yang namanya Merchant Welcome Package. Di sini bermanfaat banget untuk lumoners yang mungkin belum pernah download atau sudah download tapi belum diaktifin nih Lumos Shop-nya ya. Di sini ada Merchant Welcome Package yang isinya 20 sampai 40 kupon diskon di mana nominal itu hingga 20% dengan maksimal potongan mencapai 650.000. Oke. Sorry sebentar. Nah, oke. Nah, sekarang ya, untuk selain 24 sampai 40 kupon diskon ya, di sini ada juga 5 sampai 10 kupon gratis ongkir hingga 100% dengan maksimal potongan mencapai Rp150.000 ya. Jadi sangat menguntungkan sekali kupon-kupon yang tersedia di Merchant Welcome Package ini, di mana tujuannya untuk pastinya meningkatkan traffic pembelian Lumos Shop milik Lumoners ya, dan juga bisa meningkatkan potensi transaksi di Lumos Shop milik Lumoners juga gitu ya. Dan di sini ada syarat ketentuannya, di mana syarat ketentuannya adalah Lumoners yang ingin mendapatkan Merchant Welcome Package, Lumoners harus punya total penjualan di atas 15 juta rupiah dalam 1 bulan. Jadi silahkan langsung diaktifin aja ya, langsung diaktifin Lumos Shop-nya, kemudian langsung dimaksimalkan promosinya, penjualannya juga hingga bisa mencapai penjualan di atas 15 juta rupiah dalam 1 bulan. Dan kalau misalkan Lumoners sudah mendapatkan benefit dari Merchant Welcome Package ini 1 kali ya, untuk berikutnya Lumoners tidak akan mendapatkan keuntungan tersebut lagi karena hanya bisa didapatkan 1 kali aja nih ya. Oke, seperti itu yang untuk Merchant Welcome Package yang pastinya sangat menarik untuk Lumoners bisa dapatkan ya. Dan di sini Lumoners juga mengingatkan untuk Lumoners semuanya, jangan lupa untuk mengaktifkan jasa pengiriman di aplikasi Lumos Shop-nya Lumoners. Sekarang sudah semakin banyak pilihannya, jadi nggak perlu takut lagi, nggak perlu takut nanti calon pembelinya Lumoners bingung gitu ya, bingung mau beli produknya, takutnya produknya nggak sampai di tempat mereka gitu ya. Tenang aja, karena pilihannya sekarang udah banyak banget, ada lewat JNE, JNT, Si Cepat, Ninja Express, Paxel, Lalamove dan lain-lainnya ya. Jadi jangan lupa untuk diaktifin karena cara aktifinnya gampang banget. Cara aktifinnya tinggal kita langsung masuk aja atau buka langsung nih ya. Sorry sebentar. Kita tinggal langsung aja buka aplikasi Lumo dan juga dan langsung pilih atur metode pengiriman. Serta Lumoners bisa juga langsung klik icon switch pada jasa pengiriman pilihan Lumoners ya. Tunggu sampai ada notifikasi seperti ini, berarti jasa pengiriman yang Lumoners pilih sudah bisa digunakan. Oke. Nah, seperti itu, jadi langsung aja aktifin ya, partner pengiriman atau jasa pengiriman yang Lumoners tentukan karena pastinya bisa membantu Lumoners dalam memaksimalkan bisnis Lumoners. Oke. Dan kemudian di sini ada yang namanya Lumos Shop Plus. Oke, Lumos Shop Plus di sini hadir untuk para pebisnis handal di mana banyak banget keuntungan-keuntungan yang bisa Lumoners dapatkan juga dari Lumos Shop yang sudah Lumoners gunakan. Di sini bisa kita upgrade dengan berlangganan Lumos Shop Plus. Oke. Nah, di sini cara mudah berlangganan Lumos Shop Plus tuh gimana sih? Di sini ada videonya, silahkan Lumoners bisa langsung disaksikan dulu.
Ya, seperti itu cara berlangganan Lumo Shop Plus. Caranya gampang banget. Langsung aja Lumos bisa langsung berlangganan Lumo Shop Plus karena benefitnya banyak banget. Kalau kita lihat di sini ya, dengan Lumo Shop yang sudah kita gunakan gitu ya, kita di sini bisa mendapatkan manajemen pesanan, manajemen produk, katalog online, fitur pemasaran, integrasi logistik dan pengiriman, serta ada dukungan dari berbagai jenis pembayaran, dan juga ada yang namanya manajemen pesanan WhatsApp. Itu sudah kita dapatkan dengan kita menggunakan Lumo Shop yang saat ini sudah Lumoners gunakan. Nah, dengan berlangganan Lumo Shop Plus, Lumoners bisa juga dibantu untuk urusan Facebook Ads, Instagram Ads gitu ya, Google Ads, serta ada Google My Business juga. Dan bahkan Lumoners bisa membuat domain milik sendiri ya, domain milik, nanti Lumoners bisa custom sendiri domain yang ingin Lumoners gunakan, serta ada yang namanya manajemen sosial media. Ya, di sini kita bisa Lumoners bisa berlangganan 1 bulan, 6 bulan, 12 bulan pasti dengan harga-harga yang sangat terjangkau. Karena kenapa Lumi bilang terjangkau? Karena kalau kita bandingkan ya, kalau kita bandingkan dengan biaya yang harus kita keluarkan ketika kita mau membuat website sendiri ya, pastinya sangat berbeda jauh, dan juga kita harus mengatur atau menyediakan fitur-fiturnya sendiri-sendiri lagi nih. Jadi kalau misalkan kita sudah mau bikin website, kita harus atur lagi kerjasama dengan partner pengiriman. Kita harus kerjasama lagi dengan partner pembayaran, dan juga untuk fitur-fitur seperti Facebook Ads, Instagram Ads, kita harus mengerjakan hal tersebut lagi sendiri-sendiri gitu. Nah, tapi dengan berlangganan Lumo Shop Plus gitu ya, sudah menggunakan Lumo Shop terus kemudian berlangganan Lumo Shop Plus, semuanya sudah jadi satu. Lumos nggak perlu pusing lagi ya, karena sudah disediakan semuanya oleh Lumo Shop. Seperti itu ya. Dan di sini ada tutorial untuk menggunakan fitur domain milik sendiri ya. Caranya juga mudah banget untuk membuat tampilan bisnis Lumoners jadi lebih profesional lagi. Dimana kita di sini bisa langsung aja kita lihat di langkah pertama. Di situ ada yang namanya pilih banner domain milik sendiri di bagian fitur yang sering dipakai. Kemudian Lumoners bisa langsung pilih pengaturan dan klik pengaturan bisnis. Dan di tahap ini Lumoners harus pastikan dulu Lumoners sudah berlangganan Lumo Shop Plus-nya ya. Kemudian langkah ketiga kita bisa langsung klik link pengaturan domain. Kemudian yang keempat, kita bisa langsung klik pada banner dapatkan domain gratis dari Lumo Shop ya. Kalau sudah diklik, kemudian kita tinggal masukin aja ya, kita masukin aja nama domain yang mau kita gunakan. Kemudian kita klik tombol cari ya. Nanti akan direview, akan dilihat dulu sama Lumo Shop-nya maksimal 1x24 jam gitu ya. Akan dicek dulu apakah nama tersebut bisa digunakan atau tidak. Kalau misalkan bisa, sudah pasti langsung bisa Lumoners gunakan, bisa Lumoners langsung promosikan juga nih domain tersebut ya. Seperti itu ya cara untuk memasang domain milik sendiri ya. Dan di sini ya, di sini kalau tadi Lumo Shop dan Lumo Shop Plus ini membantu Lumoners dalam menjalankan bisnis Lumoners dari mulai manajemen produk, dari manajemen tokonya gitu ya, kemudian juga pemasaran gitu. Nah, di sini kita sebagai pebisnis pasti sering banget ketemu sama hal-hal yang berbau hitung-menghitung nih ya. Sebagai pebisnis kita pasti akan ketemu dengan keuntungan dan kerugian gitu ya. Kita harus secara pribadi menghitung keuntungan dan kerugian bisnis kita ya. Dan di sini ya, di sini ada yang namanya Lighthouse, aplikasi Lighthouse, di mana aplikasi tersebut bisa membantu ya, bisa membantu Lumoners dalam mengatur keuangan Lumoners dengan lebih mudah lagi tanpa kita harus pusing-pusing nih. Kita harus pusing-pusing secara manual ya, ngitung keuntungan dan kerugiannya gitu. Kita langsung bisa menggunakan yang namanya aplikasi Lighthouse untuk mempermudah Lumoners dalam menghitung keuntungan serta kerugian Lumoners ya. Jadi langsung aja di-download juga aplikasi Lighthouse untuk membuat berjalannya bisnis Lumoners bisa semakin maksimal lagi. Oke? Seperti itu ya. Dan jangan lupa terakhir nih ya, yang akan Lumi sampaikan, langsung aja ya. Bisa Lumoners pastikan Lumoners selalu cek ketersediaan voucher diskon, karena ini pasti bisa banget membantu bisnis Lumoners supaya bisa lebih menarik lagi, bisa meningkatkan juga traffic penjualan dari Lumoners gitu ya. Jadi langsung dicek setiap ada voucher diskon dan langsung digunakan. Seperti itu ya. Oke ya. Ini dia, kita kembali lagi sama Mas Suryo Hadi ya, dimana dia akan langsung membawakan materi tentang cara jitu pembuatan logo dalam proses bisnis yang sukses gitu ya. Oke, halo Mas Suryo, sudah siap? Siap selalu. Oke, kalau gitu untuk Mas Suryo, waktu dan tempat dipersilahkan. Silakan Mas, silakan.
Sudah kelihatan, sudah kelihatan.
karena memang itu sebagai brand identity-nya, sebagai kaidahnya gitu loh. Kalau misalkan kita nggak bisa, kalau misalkan kita nanti melenceng ya harusnya nanti selalu dengan warna-warna yang sudah ditentukan sebelumnya gitu. Lalu yang ketiga ada menggunakan typeface dan font yang tepat. Oke, ini menarik nih. Ya. Nah. Namamu Oyen Suroyen. Oke. Tadi yang ketiga typeface dan font gitu ya. Oke, ini yang ketiga nih, menggunakan typeface dan font yang tepat. Ini akan ada bahasannya lagi gitu. Nah, typeface dan font yang tepat ini maksudnya adalah ketika misalkan kita mau mendevelop satu logo, kita harus bisa menyesuaikan teksnya atau bentuk teksnya nantinya gitu. Jika misalkan kita punya bisnis yang concernnya di bidang kecantikan, ya di bidang kecantikan atau misalkan kita ambil contoh skincare gitu ya, nggak mungkin kita misalkan ngambil font-font yang terlalu tegas gitu ya, terlalu bawaannya terlalu manly gitu. Nah, itu. Jadi memang nanti perlu ada penyesuaian di font ataupun typeface. Nah, typeface dan font ini sebetulnya berbeda nih. Nanti kan ada bahasannya tersendiri nih, Lumoners gitu. Lalu yang keempat itu ada mudah diingat atau memorability. Jadi logo-logo ini harusnya memang dia mudah diingat. Jadi ketika misalkan kita melihat brand tersebut gitu, yang brand apapun itu, kita akan ingat dia dari logonya gitu. Jadi diusahakan nanti logo ini bisa memang tersimpan baik dalam memori si konsumen gitu. Jadi ketika misalkan dia senang dengan dia misalkan mau beli ayam geprek nih gitu ya. Oh, dia ingetnya ke sini gitu. Nah, usahakan begitu nanti si logonya bisa tersimpan baik di memori para konsumen. Jadi kalau misalnya mereka melakukan tindakan untuk bisa membeli ataupun istilahnya sekedar mampir untuk misalkan nanti kita punya bisnis offline store gitu ya, nanti ya mereka ingatnya dengan kita gitu karena memang logonya sudah tersimpan baik di memori kita gitu. Nah, yang selanjutnya ini adalah scalable. Nah, ini kadang suka dilupakan nih sifat scalable ini. Nah, scalable ini artinya dia dapat diaplikasikan di berbagai medium atau media, Lumoners gitu. Nah, kadang tuh kita ya udahlah ada logo pas ketika misalkan kita mau cetak gitu ya, mau cetak di banner besar gitu atau misalkan mau langsung iklan di billboard gitu. Pas sudah dicetak kok logonya pas dilihat kok nggak kelihatan ya, atau misalkan ketika dilihat tuh kayak bias gitu sama dengan mungkin backgroundnya ataupun yang lain gitu ya. Nah, ini perlu juga kita perhatikan karena logo yang baik itu logo yang bisa diaplikasikan di berbagai media sosial, media iklan mungkin televisi ataupun media iklan konvensional di koran atau misalkan di media iklan luar gitu, outdoor gitu, misalkan di billboard dan lain sebagainya. Jadi logo ini akan tetap stand out gitu ya, ketika dia diaplikasikan dimanapun, di media manapun, dia akan tetap terlihat jelas gitu. Maksud jelas di sini ketika misalkan kita lihat sedikit aja, oh ini udah pasti logo ini gitu. Nah, itu disebut dengan scalable. Jadi dia bisa diaplikasikan di berbagai media. Seperti itu. Jadi nggak ya udahlah kita bikin istilahnya logo dan nanti mungkin pada akhirnya pas ketika kita diaplikasikan ke berbagai media akhirnya nggak kelihatan. Nah, itu kurang baik gitu. Lalu yang selanjutnya ada tidak ambigu nih, tidak menimbulkan multitafsir. Nah, ada beberapa logo kalau misalkan lu mau lihat di Google gitu ya, di website ataupun di mana di internet gitu ya, itu suka ada kayak logo-logo yang multitafsir gitu. Kayak misalkan kita mau mendevelop logo dengan huruf K gitu, tapi di K ini kan suka ada dia K ini berbentuk 3 garis kan yang nyambung gitu, K gitu. Nah, kadang suka ada orang yang si K-nya ini dibikin kayak I gitu. Jadi kan orang mikirnya oh ini bacanya ik gitu, harusnya kan K doang. Nah, itu juga bisa menimbulkan multitafsir. Jadi usahakan logo-logo kita ini right on point gitu. Apa yang mau disampaikan sama brand, apa yang mau disampaikan sama perusahaan itu jelas. Jadi jangan sampai
kita mendevelop sebuah logo ini ambigu, malah nanti orang kayak ini logo apa sih sebenarnya gitu. Jadi kayak ayo udahlah nggak jadi beli akhirnya gitu. Nah itu, jadi jangan sampai ambigu ya, jangan sampai multitafsir. Lalu yang terakhir ini, bagaimana logo yang baik? Dia yang mempunyai umur yang panjang atau tak lekang oleh waktu, teman-teman Lumoners gitu. Nah, logo ini usahakan gitu ya, dia yang bisa mempunyai umur yang panjang. Kayak misalkan contoh-contoh brand-brand besar gitu ya, dia nggak gampang rebranding gitu, nggak mungkin dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu ya, akhirnya rebranding ganti logo gitu, nggak gitu kan. Nah, karena logo yang baik itu dia yang bisa umurnya panjang, karena emang logo ini yang akan diingat gitu, yang akan tertanam di memori manusia ataupun konsumen. Nah, ketika itu diubah gitu ya, nah itu kita sama aja kayak mengubah memori mereka. Mereka akan mungkin sedikit lupa ini logo siapa sih? Soalnya betul logo yang dulu gitu kan. Tapi karena kita rebranding, mereka lupa gitu. Oh ini logo yang dulu ternyata gitu. Nah itu kalau bisa emang logonya nih mempunyai umur yang panjang gitu. Yang memang kalau bisa ya udah jangan ganti-ganti gitu. Nah, cuman memang untuk kayak rebranding logo itu biasanya suka ada prosesnya. Jadi kayak misalkan kita mau lebih fresh lagi ataupun value-nya lebih ditambahkan, itu bisa rebranding. Cuman kalau untuk logo, usahakan dia mempunyai umur yang panjang. Seperti itu. Itu logo yang baik ya. Lalu, nah sebelum kita memulai logo nih, memulai nge-develop logo, nah logo ini dimulai start from filosofi gitu. Dia harus punya filosofinya. Dibangun atas dasar filosofi perusahaan ataupun brand ataupun usaha gitu. Nah, filosofi ini sangat penting agar si logo ini semakin mahal nilainya. Kalau misalkan dia nanti nggak punya filosofi, ya udah just a logo gitu, cuman icon aja. Tapi kalau misalkan dia mempunyai filosofi yang sangat dalam, mempunyai nilai makna yang sangat dalam, itu akan mahal, jauh lebih mahal nilainya gitu, dan itu akan bisa mengupscale si brandnya tersendiri gitu. Jadi udah otomatis lah si brand akan kelas lagi gitu. Jadi kayak apa ya, akan naik tingkat lah karena emang dari logonya udah filosofis banget gitu. Nah, filosofi logo ini banyak tersimpan nih Lumoners di bentuk ya, warna dan juga lainnya sebagainya gitu. Nah, filosofi logo ini dibangun atas 2 hal nih gitu. Yang pertama ada nilai-nilai perusahaan. Ya, misalkan brand kita nilainya adalah sederhana gitu ya, sederhana, lalu juga klasik dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi landasan untuk membuat logo gitu. Lalu ada visi dan misi perusahaan. Nah, visi dan misinya apa? Nanti biar si logo ini sejalan dengan visi misi. Jangan sampai logo yang sudah kita develop ini tidak sejalan dengan visi dan misi perusahaan. Nantinya akan bertabrakan. Nah, itu akan mengganggu proses bisnisnya gitu. Jadi harus punya filosofi yang mendalam. Karena memang biasanya untuk brief logo itu ada cantuman, misalkan filosofi logonya mau seperti apa gitu. Nah, di situnya biasanya ada nilai-nilai perusahaannya seperti apa, visi misinya seperti apa, nanti akan di-develop gitu. Nah, itu jauh lebih mudah ketika sudah ada filosofinya. Jadi tinggal kita bikin aja nanti ke depannya gitu. Nah, itu dimulai dari filosofi. Lalu, nah ini selain filosofi, logo itu juga punya bentuk gitu. Punya bentuk, punya karakter. Nah, bentuk logo yang umum yang kita kenal itu ada 2, logo type dan juga logogram. Nah, 2 logo ini disesuaikan aja nih sama usahanya ataupun bisnisnya Lumoners gitu. Misalkan saya bisnisnya di bidang skincare atau misalkan saya di bidang F&B. Ya udahlah, kayaknya saya bagusan pakai logogram deh. Ya udah, coba di-develop untuk logo yang tipe logogram. Nah, tipe logogram ini adalah logo yang berbentuk icon seperti ini. McDonald's. Nah, ini M-nya ini merupakan logogramnya. Itu M-nya ini merupakan logogramnya, iconnya. Nah, untuk logo type ini seperti ini, Kodak. Jadi dia just a text gitu ya, cuman teks aja. Nah, ini namanya logo type. Jadi nggak ada icon apapun yang memang melambangi si Kodak ini. Nah, karena ini namanya logo type. Jadi pilih bentuknya sesuai dengan filosofi logo yang memang Lumoners inginkan ataupun sudah di-develop sebelumnya, seperti itu. Sudah direncanakan sebelumnya.
Nah, ini adalah merupakan bentuk dari logo, ada 2 gitu. Lalu, nah sebelum kita eksekusi nih ya, sebelum kita eksekusi nanti untuk bikin logonya, kita harus menentukan dulu warna logo yang sesuai. Nah, ini saya punya tips memilih warna untuk logo bisnis yang profesional nih. Gitu. Nah, pertama perhatikan target pasar. Nah, target pasar kita senangnya apa, gitu ya? Demografinya kayak gimana, psikografinya kayak gimana dan lain sebagainya. Itu perlu kita analisis mendalam, gitu, agar kita tidak salah membuat logo. Tuh, kalau misalkan kita punya brand di bidang skincare, terus kita developnya asal-asalan, kita nggak tahu target pasar, itu akan mengganggu proses bisnis ke depannya gitu. Nah, perlu kita ketahui dulu itu ya market kita. Lalu yang kedua, pertimbangkan konteks kultural target pasar. Gitu. Nah, kayak seperti misalkan market kita ini lebih banyak Muslim, gitu ya. Nah, berarti mungkin untuk logo ini yang identik dengan Muslim adalah warna hijau, gitu, warna putih, ya. Jadi kita bisa nanti mendevelop logo sesuai dengan konteks kultural target pasar atau konsumen kita, gitu. Itu yang kedua, itu juga sangat perlu, gitu, karena memang nantinya kalau tidak sesuai dengan konteks kultural akan ada crash lah nantinya gitu ya, crash ketika misalkan kita melakukan promosi ataupun penjualan gitu, ataupun ada kegiatan marketing lainnya gitu. Lalu yang ketiga ini tadi ya sama, jadi cukup pilih itu maksimal 3 warna aja, primer, sekunder, dan aksen. Nah, warna ini juga punya psikologinya nih Lumoners gitu. Kayak misalkan contoh kita mau develop warna yang bernuansa misterius gitu ya. Wah, pokoknya mau yang misterius, profesional, elegan, nah, itu bisa pakai warna hitam. Ya, itu. Warna hitam gitu ya. Jangan sampai warna pink gitu kan. Kalau warna pink ya beda segmen nantinya gitu. Nantinya berbeda arti gitu ya. Nah, dari beda warnanya udah bisa beda arti gitu. Terus kalau misalkan kita mau develop logo yang dari bisnis core value bisnis kita tuh ini apa? Feminim gitu ya, feminim, terus juga profesional, itu bisa pakai warna ungu gitu, bisa pakai warna ungu. Atau misalkan kita mau yang tenang, damai, tentram gitu ya, terus berjaya gitu ya. Nah, itu bisa pakai warna biru. Atau misalkan kita mau ada unsur alaminya, natural, itu bisa pakai warna hijau. Atau juga bisnis kita lebih condong ke klasik gitu ya, bisnis yang mengangkat nilai-nilai klasikal gitu. Nah, itu bisa pakai warna coklat dan lain sebagainya. Warna-warna itu mempunyai makna ataupun pesannya tersendiri seperti itu. Jadi kita harus pertimbangkan dulu sebelum memulai membuat atau mendevelop sebuah logo seperti itu. Nah, ini dia. Ini yang menarik dari logo. Jadi logo ini nanti akan dibarengi dengan typeface dan juga font. Nah, jadi logo ini sebetulnya merupakan induk dari brand gitu ya. Nah, nantinya sebetulnya untuk logo biasanya suka ada yang namanya brand identity. Nah, brand identity ini termasuk di dalam itu ada logo. Ada logo, ada mockups, ada super grafis dan lain sebagainya. Itu banyak sekali di brand identity. Kayak misalkan nanti dimulai dari logo, brand kita ini bergerak di bidang misalkan tadi skincare gitu ya. Oh, berarti nanti perlu nih si logo ini diaplikasikan di media yang berbau ataupun yang berkaitan dengan skincare. Itu nanti akan dimasuk-masukkan tuh logonya. Nah, itu akan menyambung jadi satu dan akhirnya satu set menjadi brand identity yang dimana itu adalah kaidah. Nah, termasuk ini dia typeface dan font. Ini akan membarengi si logonya tersebut gitu. Nah, kalau misalkan kita punya logogram ataupun logo yang berbentuk icon yang mungkin agak rumit orang melihat gitu ya. Nah, kita bisa jelaskan melalui typeface dan fontnya nanti gitu. Kayak misalkan tadi ada McDonald's, huruf M gitu kan. Nah ini ada McDonald's. Dia huruf M. Tapi orang mungkin kalau misalkan nggak dikasih McDonald's gini, orang nggak ngerti ini apa. Iya kan? Nah, dia nggak akan ngerti ini apa sih, logo apa sih gitu. Nah, ini dia yang namanya teksnya nanti ya, logo type-nya gitu. Jadi akan menjelaskan bahwasanya ini merupakan McDonald's, namanya McDonald's, bukan
brand M gitu. Nah, di font ini nih, di teks ini nih, di logo tab ini memerlukan perhatian sebelumnya terhadap ini, typeface dan font. Nah, typeface ini memiliki banyak jenis. Nah, typeface ini sebetulnya merupakan satu set yang di dalamnya ada font-font gitu. Jadi ibaratnya typeface ini paket lah ya, paket lengkap gitu. Jadi typeface ini kalau kita kenal gitu dengan serif, sans serif, slab serif, dekoratif, script. Kalau serif itu biasanya kalau misalkan di apa ya Microsoft Word gitu ya, kita kenal dengan Arial. Serif, mohon maaf kalau serif, Time News Roman. Time News Roman, terus newsletter, atau misalkan kita tahu logo Forbes, majalah Forbes, itu dia pakai serif gitu, logonya pakai serif. Pakai typeface serif gitu. Lalu ada sans serif. Sans serif ini biasanya kita kenal dengan fontnya Arial gitu. Lalu ada slab serif yang gabungan gitu ya. Lalu ada dekoratif. Dekoratif ini seperti logo-logo untuk brand-brand yang memang segmentasinya tuh anak-anak. Seperti Disney ya. Lalu ada lagi mungkin Lego gitu ya. Itu dekoratif. Terus juga ada script. Script ini yang dia bentuknya ya tulisan tangan gitu, tulisan sambung. Nah, itu typeface. Nah, font ini yang di dalam typeface. Jadi misalkan tadi ada typeface serif. Berarti font dari typeface serif ini ada Time News Roman, lalu ada dan lain sebagainya. Sama pun juga dengan sans serif, ini ada Montserrat, Papin, dan lain sebagainya. Sama dengan slab serif, dekoratif, scriptnya. Nantinya typeface dan font ini disesuaikan lagi terhadap nilai-nilai perusahaan nih Lumoners gitu. Jangan sampai kita salah di sini gitu. Kayak misalkan contoh kita mau membuat logo di bidang F&B. Nah, di bidang F&B itu biasanya harus ini ya, tegas gitu ya, kelihatan gitu. Nah, biasanya pakai typeface di sans serif gitu, sans serif. Bisa pakai font yang Poppins, Montserrat dan lain sebagainya. Memang biasanya kalau di sans serif ini tidak ada lengkungannya gitu. Bentuknya dari sans serif ini gitu. Nah, itu bisa di develop dari sans serif ataupun misalkan kita mau punya brand skincare, itu bisa dari typeface script gitu, karena banyak beberapa brand-brand skincare misalkan dia pakai typeface yang script yang memang kesannya lebih feminim gitu, kesannya lebih girly gitu ya, kesannya lebih masuk ke dalam target pasarnya mereka gitu. Jadi ini jangan sampai kita salah pilih typeface dan font seperti itu. Nah, setelah kita sudah melewati berbagai hal yang sebelumnya, sudah menentukan dulu nih ya filosofinya, lalu juga warnanya kita tentukan gitu ya, sudah sesuai apa belum, bentuknya mau kayak gimana, mau logogram atau logo type, atau misalkan keduanya kombinasi boleh juga, itu lebih baik juga, karena memang biasanya logogram ini sebagai ikonnya gitu ya fungsinya, dan logo type ini sebagai penjelasnya, ini nama brandnya apa gitu. Nah, setelah semua juga pemilihan font dan typeface, lalu kita masuk ke brainstorming. Gitu. Brainstorming is key. Jadi brainstorming ini kuncinya gitu. Kalau misalkan kita mau develop logo yang baik, harus sering-sering brainstorming gitu. Nah, jadi kita bisa kumpulkan beberapa referensi logo gitu yang sudah ada ke dalam sebuah mood board. Nah, mood board ini learners belum bisa istilahnya buat di beberapa platform yang memang web based, atau misalkan sekedar di Word atau misalkan di spreadsheet juga bisa gitu. Yang penting Lumoners bisa memasukkan beberapa referensi-referensi logo yang memang nantinya kira-kira seperti ini gitu. Logonya kira-kira seperti ini. Nah, ketika kita sudah mengumpulkan banyak sekali referensi logo gitu ya, agar kita punya gambaran. Kita udah mengumpulkan beberapa referensi logo yang sekiranya akan seperti ini, lalu kita akan buat logo dengan konsep ATM. Ini yang saya buat gitu. Ini yang biasanya saya pakai ya metodenya ya. Jadi amati, tiru, modifikasi gitu. Karena sebetulnya logo ini tidak ada yang original. Karena memang semuanya pasti mereka punya referensi masing-masing seperti itu. Seperti Apple, lalu juga McDonald's, mereka semuanya punya referensi desain logo yang masing-masing gitu. Jadi tidak ada yang original sebetulnya.
tapi mereka memodifikasi yang sudah ada menjadi sesuatu yang baru. Nah itu, jadi mengamati logo yang sudah ada, lalu ditiru, lalu dimodifikasi menjadi sesuatu yang beda. Gitu. Jadi ini sangat penting brainstorming sebelum kita memulai logo nih. Jadi bisa dikumpulkan dulu dari beberapa web. Nah, saya punya beberapa rekomendasi web, platform web base yang memang di dalamnya itu menyediakan berbagai macam desain logo, desain konten sosial media dan sebagainya. Nah, ini dia. Mungkin bisa di screenshot aja ya kalau ada yang nanti mau melihat gitu. Jadi di sini ada 3 platform web base untuk cari inspirasi logo. Pertama ada Behance. Nah, Behance nanti teman-teman Lumorers bisa search aja di Google gitu ya, Behance. Dan di dalamnya itu banyak sekali referensi logo yang terkini, terupdate gitu ya, yang bagus-bagus, yang menarik-menarik gitu, yang emang unik, itu banyak banget di situ. Bisa nanti di search saja di situ. Nah, Behance ini juga sebagai platform showcase gitu untuk menampilkan beberapa karya kita di sana. Gitu. Nantinya bisa dilihat orang-orang banyak. Gitu. Lalu ada Pinterest. Nah, ini udah nggak asing nih ya, Pinterest ini udah banyak banget pasti di HP teman-teman Lumorers pasti udah ada Pinterest nih gitu. Nah, Pinterest ini sebenarnya hampir sama dengan Instagram, cuma memang Pinterest ini lebih concern di berbagi gambar aja gitu. Cuman memang sebetulnya memang bisa video, cuman dia lebih concernnya ke gambar karena memang ibaratnya Pinterest ini kayak katalognya kita lah gitu ya. Kita kalau mau cari produk ataupun kita mau cari inspirasi desain pasti lari ke Pinterest gitu karena memang di sana concern di berbagi gambar. Nah, di sana juga pun bisa ngepin gitu ya, karena memang namanya Pinterest kita bisa ngepin beberapa inspirasi nanti bisa dibagi-bagi gitu di Pinterest itu. Jadi enak banget nih kalau misalkan di Pinterest untuk cari inspirasi logo. Ini yang paling saya rekomendasikan sebetulnya. Lalu ada yang ketiga, Dribbble. Nah, Dribbble ini sama dengan Behance. Jadi dia platform untuk mengupload portofolio yang sudah kita buat gitu. Ini sebenarnya untuk desainer gitu ya. Tapi memang biasa juga untuk orang-orang cari referensi ataupun inspirasi logo. Lalu dalamnya itu bisa sistem ada upload karya gitu ya. Nah, itu bisa juga. Terus juga tapi Dribbble ini untuk para desainer biasanya dia memerlukan invitation dulu baru kita bisa mengupload karyanya. Nah, di 3 platform web base ini banyak sekali inspirasi logo yang memang nantinya bisa kita develop seperti itu. Nah, setelah semua yang sudah selesai nih ya, tadi mulai dari perjalanan awalnya gitu ya, filosofi sampai tadi ke brainstorming, sampailah kita di sini nih Lumoners. Gitu. Sangat panjang ya, lumayan panjang ternyata untuk membuat logo yang profesional itu. Gitu. Nah, ini dia. Lalu kita sketsa. Nah, sketsa. Jadi kita buat sketsa kasarnya dulu nih si logonya. Biar apa? Biar nanti nggak melenceng gitu. Karena kalau kita udah punya sketsa, oke nanti hasil akhirnya begini. Gitu. Jadi kita buat sketsa kasar sesuai dengan apa yang sudah diidekan sebelumnya gitu, yang sudah dipikirkan sebelumnya, yang sudah sesuai dengan mood board sebelumnya gitu, yang sudah sesuai dengan brainstorming sebelumnya gitu, proses brainstormingnya. Nah, fungsi sketsa logo ini agar si logo yang dihasilkan ini bisa menghasilkan prototype. Yang nantinya prototipe ini tinggal di finishing aja gitu. Jadi nggak kemana-mana nih. Jadi udah seperti itu logonya. Karena memang sudah di sketsa. Nah, kalau misalkan kita nggak sketsa, ini akan dampaknya lumayan luar biasa sih. Karena memang kita nggak tahu apa yang mau kita buat gitu. Nah, makanya perlu nih sesuatu yang udah ada di dalam otak kita, perlu dikeluarin di sketsa. Nah, sketsa ini nggak perlu ini, teman-teman Lumoners, nggak perlu bagus gitu ya, cuman kayak oret-oretan biasa. Yang penting sesuatu yang ada dalam pikiran kita bisa keluar gitu, bisa nyata dulu nih di kertas ataupun mungkin langsung di aplikasi desain grafis gitu ya. Jadi yang penting bisa sketsa terlebih dahulu seperti itu. Jadi ketika udah sketsa, kita tinggal masuk ke proses selanjutnya gitu. Nah, sebenarnya untuk hal teknis itu masih panjang sih teman-teman Lumoners gitu ya. Nah, biasanya setelah sketsa, ini mohon maaf saya tidak ditampilkan di presentasi karena memang cukup panjang gitu ya untuk proses teknisnya untuk membuat logo.
Nah, setelah sketsa itu biasanya ada proses inking atau memberikan tinta lah misalnya gitu ya di desain logonya. Jadi kita buat outline-nya dulu, kita buat garis luarnya dulu untuk di logonya gitu. Atau misalkan biasanya kita bisa memakai golden ratio atau rasio emas, atau misalkan kita bisa bilang rasio sempurna gitu ya. Karena beberapa logo mereka biasanya mendevelop itu dengan golden ratio. Jadi agar si logo ini di mata tuh presisi pas gitu, 100% pas gitu. Nah, biasanya mereka pakai golden ratio. Cuman nggak selalu harus pakai golden ratio gitu. Biasanya juga ada yang pakai sketsa biasa, nggak pakai golden ratio juga tuh bisa gitu. Nah, setelah tadi sketsa lalu inking. Tadi inking itu pemberian outline warna hitam biasanya ya. Habis itu ketika sudah di outline-kan warna hitam, jadilah itu logo ininya, dasarnya gitu ya, kelihatan tuh. Oh, seperti ini bentuknya, udah kelihatan. Gitu. Nah, habis itu ketika sudah di inking, sudah dibuat outline-nya, masuk ke dalam vectorizing. Nah, vectorizing ini dibuat versi vektornya. Gitu. Jadi nanti di situ dibuat shape-nya, dibuat bentuknya gitu ya. Lalu setelah masuk ke proses vectorizing, masuk ke proses yang terakhir itu coloring gitu, dibikin warna yang sesuai dengan warna yang sudah di develop sebelumnya gitu, mau warna hitam atau warna kuning atau yang lainnya, karena memang itu sesuai dengan kita sebelumnya ataupun core value dari bisnis kita seperti itu. Dan voila, jadilah logo kita gitu. You got your own logo. Nah, seperti itu. Jadi untuk logo ini sangat panjang sebetulnya ya. Kalau kita mau buat logo profesional gitu ya, logo profesional bisa di garis bawah itu, logo profesional itu memang sangat panjang dan mungkin bagi kita akan sangat rumit gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, biasanya kalau misalkan untuk tools-nya sendiri, biasanya kalau saya pribadi itu pakai Adobe Illustrator atau Affinity Designer gitu. Nah, itu merupakan tools dengan vector base. Nah, biasanya suka ada, ya udah pakai ini aja bisa kok, pakai Adobe Photoshop itu juga bisa. Tapi kalau di Adobe Photoshop tools-nya itu akan pecah, akan pixelate gitu. Karena memang Adobe Photoshop ini pixel base dia. Jadi ketika misalkan kita buat logonya di Photoshop, dia akan pecah ketika misalkan kita cetak nanti ya di media yang besar gitu. Jadi saya sarankan kalau misalkan di sini teman-teman Lumoners ada yang mau buat logo sendiri gitu ya, bisa pakai tools tersebut. Tapi untuk menguasai tools tersebut itu perlu waktu yang sangat panjang dan perlu feel gitu ya. Nah, saya punya solusinya, one stop solutionnya nih buat teman-teman Lumoners gitu ya. Saya bukan bagian dari Canva tapi ya, jadi tapi ini sebagai ini aja, teman-teman mungkin bisa develop sendiri gitu. Nah, jadi di sini teman-teman Lumoners bisa buat logo jadi jauh lebih mudah. Nah, nanti mungkin yang lagi di depan laptop ataupun sekarang buka HP gitu ataupun ya di depan laptop, mungkin bisa buka canva.com gitu ya. Buka canva.com, nanti akan keluar nih UI-nya seperti ini gitu. Canva di sini ya. Nah, nanti di sini akan ada template gitu. Ini cara untuk teman-teman bisa membuat logo lebih mudah, cepat dan praktis gitu ya. Nah, di sini template lalu diklik saja, nanti akan keluar menu atau tulisan logo. Nah, nanti bisa diklik itu logo. Nah, nanti keluar nih beberapa template dan sangat banyak sekali di sini logo-logo yang bisa kita buat. Nah, ini adalah template-templatenya. Itu kita bisa ubah-ubah sesuka hati kita. Misalkan di sini mau kita ubah ikonnya jadi ini, itu juga bisa. Nah, itu sangat praktis, sangat cepat gitu ya. Nah, atau misalkan kita mau buat logo kosongnya sesuai dengan apa yang kita mau, itu juga bisa di sini. Gitu. Nah, nanti di sini kita bisa banyak. Cuman memang untuk ini kekurangannya cuma satu sebetulnya. Nanti akan banyak sekali orang yang pakai karena memang ini sifatnya templating gitu. Karena memang ini banyak sekali template-template yang sama. Tapi ini bisa menjadi solusi one stop solution untuk teman-teman Lumoners yang mau, ya udahlah saya mau bikin logo dulu deh buat formalitas perusahaan ataupun brand. Nah, itu bisa di sini di template di Canva ini ya gitu.
Nah, seperti itu. Atau misalkan nanti, yaudahlah saya pengen bikin logo yang lebih profesional. Ya sudah, mungkin hiring designer atau bikin sendiri di tools-tools yang tadi saya sebutkan seperti Affinity Designer atau misalkan Adobe Illustrator atau Corel Draw seperti itu ya. Yang memang dia toolsnya ini vector based seperti itu. Nah, jadi ini adalah one stop solution untuk teman-teman Luminers gitu ya. Untuk yang mau logo cepat, praktis dan mudah. Nah, ini dia saya punya quotes untuk teman-teman Luminers. Jadi the strongest logos tell simple stories. Jadi logo yang kuat, yang bagus itu ya, yang kokoh, dia yang punya punya cerita yang simple gitu di dalamnya. Kayak misalkan mungkin KFC. Kenapa KFC gitu ya? Dia punya logo gambar orang tua. Nah, sebetulnya logo itu dia punya simple story-nya karena emang orang tua itu ya Colonel Sanders-nya itu yang memang mendevelop KFC-nya bertahun-tahun gitu ya, bahkan di umur yang menginjak sangat menginjak dia sudah tertatih-tatih gitu ya, baru bisa KFC-nya naik gitu. Nah, di situ terdapat story-nya, terdapat cerita di dalam si logonya. Padahal cuma logo, tapi dia mempunyai cerita yang memang simple ataupun cerita tentang si brand tersebut. Gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman Luminers untuk materi logonya, dan juga ini adalah beberapa logo yang sudah saya buat sebelumnya. Ini baru beberapa gitu ya. Ini ada beberapa yang memang saya buat sesuai dengan kaidah logo sebelumnya, mulai dari warna, bentuk, lalu filosofi dan sebagainya. Ini sesuai dengan permintaan dari kliennya. Jadi briefnya seperti ini, saya akan buatkan seperti ini, seperti itu. Jadi ini adalah beberapa logo yang sudah saya develop sebelumnya, dan masih banyak lagi sebetulnya sih. Gitu. Mungkin untuk materinya cukup sekian dari saya gitu ya. Mungkin nanti akan kita banyak sharing di ini ya Mas ya, di sesi tanya jawab mungkin ya Mas Efrem ya. Kita langsung lanjut aja. Terima kasih banyak materinya yang keren banget dari Mas Surya. Sama-sama Mas. Nah, sekarang kita masuk ke tanya jawab Mas ya, karena udah beberapa pertanyaan nih dari Luminers yang udah penasaran sebenarnya dalam urusan logo-logoan ini nih ya. Untuk sementara ini pertanyaan yang baru saya dapatkan ini baru dari Zoom aja nih. Nah, jadi untuk Luminers yang lagi standby di YouTube ya, kalau mau langsung memberikan pertanyaan juga kepada Mas Surya nih, mumpung kita lagi ngobrol sama ahlinya nih ya. Jadi bisa langsung tanyakan aja di kolom chat. Oke? Oke, Mas Suryo, di sini langsung ada Mas Surya, sorry. Ada di sini ada pertanyaan dari Luminers yang namanya ada Luminers Nur Fajar Rudin ya. Oke, nah di sini pertanyaannya itu adalah malam mau numpang tanya, apakah warna sangat berpengaruh dalam logo? Seberapa besar pengaruhnya? Itu pertanyaan yang pertama. Mungkin bisa langsung dijawab sama Mas Suryo. Oke, baik, terima kasih untuk Mas Nur Fajrudin atas pertanyaannya yang sangat keren ini ya. Karena kita lihat di sini warna apakah berpengaruh dalam logo itu. Warna sebenarnya sangat-sangat berpengaruh dalam logo, karena emang mata kita akan menangkap warna terlebih dahulu gitu ya, dibanding teks ataupun gambar lainnya. Kita akan memilih warna dulu, sama kayak kita misalkan ke supermarket, kita pasti akan melihat warna dulu gitu. Kayak misalkan kita contoh mau cari barang-barang, ketika di situ ada list diskon warna merah, kita akan pasti ke-trigger sama si warna tersebut. Padahal harusnya kita lihat dulu nih harga diskonnya berapa. Tapi kan tiba-tiba gitu ya, kinerja otak kita masuk ke warna dulu. Nah, itu sangat penting sekali gitu. Nah, jadi warna ini bisa di-develop sebelumnya sesuai dengan nilai-nilai perusahaan ataupun brand ataupun bisnis. Misalkan contoh kita brandnya sepatu gitu ya, tapi sepatunya ini klasik. Nah, kita bisa pakai warna yang sesuai dengan itu, misalkan warna coklat gitu ya. Nah, jangan sampai kita pakai warna pink. Nah, itu
akan jauh berbeda karena emang nanti akhirnya orang bakal bilang, oh ini sepatu untuk perempuan, padahal sepatunya bisa buat perempuan, bisa buat laki-laki seperti itu. Jadi sangat besar sekali pengaruhnya terhadap proses bisnis ke depannya, Mas, gitu. Oke. Nah, di sini jadi kalau dibilang warna itu penting, penting banget gitu Mas ya. Karena bisa gambarin banyak hal gitu lewat pertanyaan lewat warna tadi. Oke, nah sebelum kita lanjut ke pertanyaan sebelumnya, di sini Lumi mau mengingatkan untuk Lumon semua, jangan lupa ya untuk langsung mengisi link absensi, ya link absensinya langsung diklik dan juga ada link untuk bergabung ke grup Facebook kita, grup Lumonation. Jadi Lumorers bisa langsung bergabung ke sana, ya dapatkan asisten bisnis selama 24 jam dan Lumorers juga bisa langsung mengembangkan bisnis Lumoners di sana karena banyak banget pebisnis lainnya yang sudah terlebih dahulu join ke grup tersebut. Jadi langsung aja silahkan diklik linknya satu persatu, link absensi dan juga link Facebooknya yang ada di kolom chat seperti itu. Oke, nah sekarang kita balik lagi ke sesi tanya jawab kita. Nah di sini ada pertanyaan yang menarik sih Mas dari Lumoners Muhammad Rizky, di mana pertanyaannya itu adalah, Mas, kalau kita mau daftarin logo, tapi logonya hasil dari modifikasi logo orang lain gitu, bisa nggak ya? Ini urusan dari apa namanya ketika pendaftaran bisnis kali gitu ya? Iya. Oke, ini langsung jawab aja Mas ya. Silakan Mas. Oke, kalau mau daftarin logo hasil dari modifikasi, orang bisa nggak? Bisa sebetulnya. Yang penting logo ini tidak sama ataupun ada mempunyai unsur yang sama dengan logo sebelumnya gitu. Karena emang biasanya kalau misalkan kita lihat di Haki ya, kita biasanya daftarkan itu ke Haki, nanti akan ditinjau sama Hakinya. Nah itu nanti kalau misalkan ada bentuk atau elemen yang sama persis, itu akan itu nggak bisa di hak patenkan gitu, karena emang dia mempunyai sesuatu yang persis. Kayak misalkan contoh yang paling banyak itu adalah logo skincare dengan wajah perempuan gitu ya, siluet perempuan, itu paling banyak banget. Nah kalau misalkan kita daftarkan logo itu terus kita modifikasi sedikit misalkan ya, cuma dibalik doang gitu ya, dibalik siluetnya menjadi ke kanan atau ke kiri, terus kita tambahkan teksnya di bawah, itu kemungkinan besarnya ditolak karena memang tidak merubah si bentuknya gitu. Jadi kalau bisa, kalau memang mau modifikasi dari logo orang, minimal bisa ketika orang melihat itu berubah gitu. Jadi bukan logo orang lagi, tapi memang logo kita gitu. Nah itu kadang susahnya juga untuk memodifikasi dari yang sebelumnya kayak gitu, seperti itu gitu. Jadi usahakan memang kalau bisa ya ada perbedaannya yang memang signifikan. Jadi agar nantinya bisa didaftarkan ke Haki seperti itu, Mas Rizky ya. Oke, jadi benar-benar kalau mau memodifikasi pun harus total juga gitu Mas ya? Iya betul harus total. Oke. Karena nanti bisa ya, karena nanti berhubungan dengan hukum gitu ya. Jadi kalau misalkan kita tidak tidak berbeda, akan lumayan problem nanti ke depannya seperti itu. Oke, karena kalau nggak salah kalau nggak cuman bentuk logo ya, tapi kalau font juga bisa bermasalah, betul Mas? Iya, mulai dari font sampai penyebutan pelafalan font itu juga, misalnya kayak teks apa gitu, terus pelafalannya hampir sama, itu juga bisa kena. Gitu. Oh oke, jadi benar-benar harus diperhatikan tuh Lumoners kalau misalkan mau mendaftarkan logo ya untuk Haki mungkin ya. Iya, Itu harus perhatikan betul-betul dari mulai bentuk, kemudian penyebutan dan juga font-font yang digunakan. Oke, nah kemudian di sini ada pertanyaan menarik juga nih dari Lumoners Mukni Latif. Saya pernah dengar kalau nama dan logo itu berpengaruh ke usaha kita. Makanya jangan kasih nama dan logo yang bermakna negatif. Bener nggak sih Mas? Iya, pasti benar sekali ini Mas Mukni atau ya Kang Mukni gitu ya. Jadi logo ini sangat-sangat berpengaruh ke usaha kita. Jadi jangan sampai kita punya makna logo ini negatif atau ya makna ini logo negatif gitu ya, jangan sampai, karena emang
logo ini tadi berdasarkan filosofi dan juga nilai-nilai dan visi misi perusahaan, dan nggak mungkin nilai visi perusahaan kita negatif gitu ya. Jadi usahakan kita mempunyai logo yang bisa berbicara nantinya gitu, berbicara positif ke orang-orang. Kayak misalkan kita punya logo apa ya, F&B seperti itu, misalkan ayam geprek. Nah, jangan sampai nanti ayam cuman cekernya doang atau apa gitu. Nanti kan itu bisa maknanya negatif gitu. Ataupun ayam dengan sayapnya doang gitu, gambar sayapnya doang. Nah, itu bisa berpengaruh negatif. Jadi usahakan memang logo ini sesuai dengan visi misi dan nilai perusahaan, nanti develop menjadi satu logo yang memang mempunyai makna yang positif seperti itu. Oke, balik lagi ya. Nama adalah doa tuh Mas ya. Iya, betul. Oke. Nah, di sini setelah tadi ada pertanyaan dari Mas dari Lumonders Multilatif. Nah, di sini ada juga pertanyaan. Ini pertanyaan dari dari Lumonders Anton. Lumonders Anton, sayur kita. Nah, ini Lumonders yang sering banget hadir juga nih. Halo, selamat malam, Lumonders Anton. Ya, dia bisnisnya sayur organik, Mas. Nah, dia di sini minta untuk kita mungkin sedikit kita review, ya, untuk logonya ini, tampilan dari logo yang dia punya itu seperti apa, menurut dari Mas Suryo gitu. Nah, mungkin di sini saya akan coba cari dulu ya untuk logonya sayur kita, ya. Mungkin boleh ditulis sosial medianya mungkin. Untuk Lumoners Anton boleh ditulis dulu. Ini langsung nih. bisa lihat di foto saya nih. Oh iya, sudah ada ya layarnya. Tutup gambar saya muncul logonya nih. Oh, oke. Nah, jelas nggak? Iya, jelas. Nah, lanjut ya. Saya mute ya. Oke, siap Mas Anton. Keren sekali ya ini sayur kita organik gitu. Kalau mungkin dari font dulu gitu ya. Dari font sebetulnya ini udah oke, gitu. Cuman memang karena memang di sini ada seperti space gitu ya, space dari per kata per hurufnya SAYURKITA. Itu kalau bisa, kalau menurut saya jangan ada space-nya. Kalau bisa dirapatkan aja, maksudnya dinormalkan aja gitu. Karena biasanya kalau misalkan itu direnggangkan punya arti lain, kayak misalkan contoh itu sebagai singkatan gitu. Biasanya kalau singkatan suka ada nama hurufnya semua besar dan dia agak renggang dikit gitu ya. Nah itu. Jadi kalau bisa, kalau dari saya, sayur kitanya jangan terlalu direnggangkan tapi dirapatkan aja normal gitu. Untuk font sih udah oke, dan juga mungkin untuk warnanya juga, ini warnanya juga udah ini sih sudah pas kalau menurut saya. Dan juga untuk mungkin ikonnya mungkin bisa dibikin ataupun dibuat sedikit lebih catchy, atau yang membuat orang bisa, oh ini adalah sayur kita, logo sayur kita gitu. Karena yang icon seperti ini sih biasanya sudah banyak pakai gitu ya. Nah itu. Tapi overall ini udah keren, udah masuk sesuai mungkin dengan nilai-nilai dari sayur kita organiknya. Karena di sini ada kata organik, dengan tampilan logo seperti ini sudah memancarkan nilai-nilai organiknya, ataupun sesuai dengan si organiknya ini gitu. Karena dia udah ada warna yang sesuai, dan juga ada ikonnya yang memang sesuai dengan organik, yang mungkin bisa ikonnya agak dibuat lebih catchy ataupun lebih menarik, atau bisa lebih diingat gitu ya di benak konsumen seperti itu. Saran lebih ke situ si Mas Anton gitu ya. Oke, bagaimana Lumoners Anton? Masih ada pertanyaan mungkin sama Mbak Suryo? Tanya dong, tadi soal fontnya bagaimana? Saya tadi lagi jauh nggak kedengeran suaranya. Oh, oke. Kalau font sebetulnya sudah baik sih Mas Anton. Cuman memang di sini kan dia sayur kitanya agak renggang ya kalau saya lihat itu ya. Jadi antara S, A, Y, U, R itu agak renggang. Kalau bisa dibuat ini aja, dibuat lebih jangan terlalu renggang gitu, dibuat normal aja. Karena biasanya kalau misalnya renggang itu suka memiliki arti lain gitu. Biasanya kalau renggang-renggang seperti itu dibuat di logo-logo yang dia
apa pendek atau misalkan dia merupakan kependekan dari satu nama gitu atau singkatan gitu ya. Tapi kalau misalnya senior kita kan ini bukan singkatan, jadi mungkin bisa di renggangnya dinormalkan aja gitu. Jadi senior kita udah biasa aja, tapi jangan terlalu direnggangkan yang seperti ini gitu. Tapi overall udah aman sih Mas Anton gitu. Oh, kalau huruf K-nya kecil atau besar ya lebih bagus ya? Nah, K-nya. kalau K-nya bisa besar aja Mas. Besar oke ya? Iya besar oke. Siap paham, saya paham jelas. Tinggal saya cari font yang lebih bagus nih. Emang fontnya saya agak curiga fontnya jelek nih. Ya kalau font sebenarnya banyak sekali ya Mas, karena kan kalau saya lihat ini tipenya dia kan serif ya, atau misalkan bisa dibilang yang ada lekukannya. Nah itu juga bisa mungkin cari font-font yang lebih sesuai, karena memang banyak sekali font dengan typeface serif itu yang memang biasanya digunakan untuk brand-brand yang mau memunculkan kesan elegan, kesan natural dan sebagainya gitu. Kesan profesional lah, biasanya memakai typeface yang berjenis serif seperti itu. Nah, fontnya itu banyak sekali sih Mas Anton. Gitu. Siap. Jelas, lumayan jelas. Nanti kalau bingung saya bisa japri nanti. Siap. Oke, Terima baik kasih. Mas Anton. Oke, terima kasih Luminers Anton. Salam organik. Ya, sama-sama. Oke, nah ini mungkin pertanyaan terakhir kali ya, karena waktu kita juga sudah mau habis gitu ya. Nah, di sini ada pertanyaan dari Lumoners Rifan Bustami, di mana pertanyaannya adalah, Mas Surya, kalau bagi saya yang awam masalah desain gitu ya, apa ada website khusus membuat logo gratis atau harus berbayar jasa pembuat logo? Oke, terima kasih Mas Rifan Bustami. Untuk website khusus membuat logo itu banyak sekali sih, yang gratis ya khususnya. Ada Logo Maker, lalu Canva, dan sebagainya. Itu banyak sekali, kita misalkan searching aja di Google, Logo Maker free atau free Logo Maker, itu banyak sekali platform-platform ya gitu. Nanti bisa juga ngebuat di sana. Apalagi juga ada beberapa website dengan dia logo maker gratis gitu ya, dengan teknologi AI. Jadi ketika misalkan kita masukkan kata kuncinya aja, itu udah bisa langsung mereka secara sendirinya mendevelop logonya keluar gitu ya. Misalkan kita mau logo feminim gitu, kita tulis feminim, skincare, beauty. Nah nanti akan langsung muncul gitu, dimunculkan oleh teknologi AI-nya seperti ini gitu. Jadi akan banyak sekali pilihan-pilihan, dan nanti itu bisa dipilih sesuai dengan kemauan kita gitu. Nah mungkin nanti bisa saya mungkin share aja kali ya untuk nama-namanya gitu. Soalnya sekarang emang banyak sekali sih untuk website khususnya gitu. Kalau sekarang memang semakin banyak banget ya Mas ya pilihan untuk membuat logo, kayak misalkan Canva, Wix juga gitu ya. Ya, atau bisa ke paling seringnya tuh di Freepik gitu ya. Freepik ya. Ya Freepik itu banyak sekali logo-logo gratis yang memang bisa kita buat sendiri, kita bisa otak-atik sendiri seperti itu. Oke. Nah, sampai di sini dulu ya. Terima kasih untuk Lumoners semuanya yang sudah mengajukan pertanyaan, dan mungkin kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab, itu nanti bisa langsung juga ditanyakan di mau di Japri boleh, di grup Facebook kita juga boleh gitu ya. Jadi langsung aja nanti Lumoners bisa bergabung ya, atau nanti di sini ada yang mau tanya-tanya ke Mas Suryo di sini, mungkin bisa tanya kemana nih Mas kalau ada yang masih penasaran? Oke, bisa langsung aja paling ya ke DM ke IG saya gitu, atau ya bisa DM aja ke IG saya saya tulis di sini. Nah itu dia tuh. Bisa DM ke IG ini aja gitu punya saya. Nanti insya Allah kalau misalkan ini ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk, insya Allah akan saya jawab langsung direct ke masing-masing orangnya seperti itu. Oke, Saya siap. akan Terima kasih terbuka. banyak. Siap. Terima kasih banyak Mas Surya ya. Jadi mungkin kita akhiri dulu pertemuannya. Jadi terima kasih banyak untuk Lumoners, dan juga pastinya Sama-sama untuk Mas. Mas
Suryo Hadi juga untuk waktunya, untuk materi yang keren banget. Dan mungkin ada Sama-sama. kata-kata penyemangat nih atau kata saran-saran terakhir untuk lumares-lumares semuanya yang mungkin baru mau memulai bisnis atau sudah menjalankan bisnisnya gitu ya, lagi pusing soal logo gitu ya. Jadi boleh mungkin ada kata-kata dari Mas Suryo. Oke, untuk teman-teman Lumoners yang mempunyai bisnis atau yang sedang mendevelop bisnis, mulai aja dulu gitu ya, mulai aja dulu. Dan untuk masalah logo, ini bisa difikirkan mungkin dengan tim ataupun dengan partner lainnya gitu ya. Karena memang logo ini sekali lagi sangat penting untuk umur bisnis kita gitu. Kalau misalkan kita tidak punya logo yang baik, logo yang proper, nanti tidak bisa mencirikan identitas visual yang sesuai dengan visi dan misi atau nilai-nilai perusahaan. Jadi usahakan kita, walaupun mungkin ya dengan budget yang terbatas, usahakan kita punya logo yang minimalnya sesuai dulu gitu, sesuai dengan visi misi atau nilai-nilai perusahaan seperti itu. Untuk masalah nanti dipatenkan atau dimasukkan ke haki itu urusan nanti. Yang penting kita punya identitas visual yang memang sesuai dulu gitu. Nantinya ketika kita mungkin sudah berkembang jauh lebih besar gitu, baru kita akan mungkin bisa rebranding itu kita membuat ulang dengan nuansa yang lebih baru ataupun tidak jauh beda dengan logo sebelumnya seperti itu. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Suryo untuk sarannya. Semoga bisa dipraktekkan langsung juga sama lumoners semuanya ya, bisa langsung diaplikasikan ke dalam bisnisnya gitu ya. Oke ya, terima kasih banyak sekali lagi untuk waktunya ya. Kita sudah di penghujung acara. Semoga lumoners bisa sehat selalu ya, dan bisnisnya maju terus. Begitu juga dengan Mas Suryo ya. Semoga sehat selalu. Terima kasih banyak untuk informasi-informasi menariknya. Oke, untuk lumoners semuanya ya, jangan lupa pokoknya untuk langsung mengisi link absensi ya. Lumi mau ingatkan lagi, jangan lupa untuk mengisi link absensi yang ada di kolom chatnya, dan juga langsung aja bergabung ke grup Facebook kita ya, grup Lumonation. Jadi langsung diklik aja linknya yang sudah dikirim sama Lumi juga ada di kolom chat ya. Dapatkan langsung benefit-benefit yang bisa Lumoners raih gitu ya, dengan langsung aja mengisi atau klik linknya satu persatu. Oke, seperti itu dulu ya Lumoners semuanya. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mohon maaf kalau salah-salah kata. Lumi Frame pamit. Sampai jumpa. Terima kasih Mas semuanya. Sukses selalu.